Halo guys, bertemu lagi dengan Mimin. Kita lanjutkan Battle Through the Heavens season kelima, episode 31. Kenapa kamu tidak langsung saja mengatakannya banci? Dengan adanya monster kecil itu, kamu tidak perlu takut lagi pada Liu King, kata Lin Yan dengan pelan. Xiaoyan hanya tersenyum, mendengar kata itu dan segera mengganti topik pembicaraan. Semua orang latihan di sini. Apakah bisa digunakan? Apakah ada batasan? Tentu saja ada. Tidak ada kelas tinggi maupun kelas rendah di sini. Namun bagus atau tidaknya ruangan latihan itu tergantung peringkatmu. Dan aku ada di nomor 9 ruangan pelatihan. Kecepatannya bisa 2 kali lebih cepat dari ruang latihan nomor 31, kata Lin Yan dengan bangga. Apa kamu ingin latihan di sini? Ya benar. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruangan latihanku. Kecepatannya bisa 3 kali lebih cepat dari ruang latihan nomor 9, kata Jian. Yang membuat Lin Yan sontak tertegun dan menatap pada Xiaoyan. Seseorang dapat meminjamkan ruang latihannya, kata Xiaoyan kaget. Tidak masalah, akademi dalam tidak melarang hal itu. Baiklah kalau begitu, kata Xiaoyan dengan senang dan mengatakan mengingat kompetisi tinggal 20 hari lagi dan ia ingin sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya dengan berlatih di ruang latihan dengan kecepatan tertinggi. Senyum segera mengembang di wajah Jian ketika dia mendengar jawaban Xiaoyan. Aku akan memimpin jalan dan mencarimu untuk Danuan saat kamu berlatih. Ayo ikuti aku, kata Jian segera memimpin jalan. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum pada Jian dan mengangkat bahunya melihat tatapan iri Lin Yan. Akhirnya tiba di ruangan pelatihan nomor 1 milik Jian. Saat pintu didorong terbuka, segera cahaya kuat merah tiba-tiba melonjak membuat Xiaoyan menutup matanya. Secara perlahan, Xiaoyan membuka matanya kembali dan seketika tercengang ketika melihat pemandangan di ruangan itu yang memiliki interior luas dan ditutupi lapisan kabut merah. Energi yang sangat kuat, pikir Xiaoyan. Dia menghirup udara dingin dengan dalam. Energi di tempat ini setidaknya 10 kali lebih besar dari yang lainnya. Tentu saja, kalau tidak orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan iri. Xiaoyan mengangguk dengan gembira. Dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan melewati kabut merah. Sesaat kemudian, tatapannya terhenti pada panggung batu hitam, dan di tengahnya terdapat takik energi api. Ini adalah tempat latihanmu. Kamu memiliki kartu kristal energi api, bukan? Oh iya, ruangan latihan ini adalah yang terbaik. Jadi juga membutuhkan energi api 30 hari setiap harinya, kata dia sambil memainkan kuncirnya, dan tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan nampak kaget mendengar biaya energi yang mahal itu. Beruntung ia dapat mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api. Jangan bilang kalau kamu tidak memiliki energi api. Aku tidak ada solusi jika itu masalahnya, kata Jian ketika melihat sikap Xiaoyan. Jangan khawatir tentang masalah itu, kata Xiaoyan tersenyum. Aku akan mulai latihan. Jangan menggangguku saat aku berlatih. Jika kamu ingin memperbaiki Danuan, kamu harus menungguku sampai aku bangun. Jangan membangunkan aku tiba-tiba. Kalau tidak, kamu hanya akan terus makan bahan mentah. Jian segera mengangguk mendengar kata Xiaoyan, membuat Xiaoyan tersenyum pada Jian. Melihat sikapnya, setelah memasuki kartu kristal ke dalam takik, Xiaoyan segera memasuki kondisi pelatihan. Jian nampak berseru ketika ia melihat Xiaoyan telah memasuki kondisi pelatihannya. Ia kemudian melangkah pergi dengan sedikit cemberut, membuat Xiaoyan yang mulai meringis, menangis, menahan rasa sakit. Sekelompok besar api hati mulai muncul di hati Xiaoyan. Aliran gelombang Douqi yang kuat, tanpa henti mengikuti jalur energi Qi-nya, dan terus menyebar, hingga membuat energi Douqi semakin tebal. Meskipun peningkatan Douqi-nya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat di bawah pengaruh api hati,
Namun jalan qi di tubuh Xiaoyan sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Beruntung Xiaoyan telah mengalami penguatan tubuh inti pendinginan. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan ia berguling kepanasan. Setelah 5 hari berlatih, Jian sekali lagi datang dan menunggu lama karena tidak berani membangunkan Xiaoyan yang sedang berlatih. Ia takut bila Xiaoyan akan berhenti memurnikan danuan yang enak untuknya. Setelah 5 hari itu juga, Xiaoyan mengalami kemajuan. Tidak hanya energinya menjadi lebih padat, namun dodge-nya juga menjadi semakin kuat. Latihan Xiaoyan yang gila-gilaan membuat dia nampak tertegun dan mengatakannya orang gila berlatih. Di saat memasuki hari ke-15 pelatihannya, tiba-tiba suara ledakan terendam terdengar di dalam ruangan latihan, hingga menyebabkan ruang latihan nampak bergetar dan berbenang-benang energi merah seketika melonjak dengan kuat. Tak lama kemudian suara muncul, "Semua siswa yang ada di dalam menara, tinggalkan menara latihan dalam 10 menit." Suara seorang penatua terdengar dan bergema di dalam ruangan, hingga membuat Xiaoyan terkejut. Apa yang tengah terjadi, pikir Xiaoyan. Energi dalam menara menjadi lebih liar dan keras. "Aku pikir ini seharusnya karena api jatuh hati itu," kata Yalou yang tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan nampak tertegun mendengar kata Yalou itu. "Bukankah guru mengatakan bahwa masih ada setidaknya 2 bulan lagi? Jangan bilang kalau api jatuh hati itu akan memberontak lebih awal." Dari situasinya, sepertinya api jatuh hati itu belum akan meletus. Itu hanya sedikit gerakan menggeliat saja dari api hati jatuh hati. Tapi apa yang aku katakan waktu itu adalah benar. Kalau dalam beberapa bulan hingga setengah tahun, api jatuh hati itu akan meletus sepenuhnya. Pada saat itu, kesempatan kita untuk merebut api hati jatuh telah datang. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yalou. Hatinya diam-diam menjadi lebih panas. Energi yang semakin ganas di dalam menara sepertinya tidak cocok lagi untuk pelatihan, membuat Xiaoyan memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu. Xiaoyan melompat turun dari pegunungan batu dengan cepat keluar dari ruang latihan. Saat meninggalkan ruang latihan, energi panas segera menyapu ke wajahnya, menyebabkan wajahnya merasakan panas. "Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja?" kata Lingyan yang baru saja melompat keluar dari ruangan. "Aku baik-baik saja." "Ada apa sebenarnya? Situasi macam apa ini? Belum pernah terjadi sebelumnya," kata Lingyan yang nampak ragu sambil mengusap kepalanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mendengar kata Lingyan, kemudian melemparkan pandangannya ke arah pintu besi hitam besar yang pernah dikatakan Jian sebelumnya. Seketika ia merasakan api hijau segera melonjak dalam tubuhnya, hingga mengalir dan menyala di dalam matanya. Xiaoyan merasakan perasaan hangat meluap di matanya saat api hijau menyala di matanya. Seketika ia terkejut ketika menyadari kalau penglihatannya secara perlahan dapat menembus kegelapan yang ada di balik pintu besi hitam itu. Hingga akhirnya ia dapat melihat semua gerakan di dalam kegelapan itu. Di dalam ruangan gelap, terlihat piton api yang sedang menggeliat dengan suara raungan yang keras. Ular piton kemudian dengan cepat melesat ke puncak menara. Pada saat itu terjadi, beberapa penatua tiba-tiba muncul dan bekerja sama untuk membentuk cincin penyegelan ruangan, yang kemudian berubah menjadi perisai cahaya dan bertabrakan dengan piton api, hingga menyebabkan lonjakan energi melingkar dan menghantam dinding hitam di sekitarnya dengan keras. "Mengapa kalian berdua masih di sini?" kata seorang tetua, hingga membuat Xiaoyan seketika tersadar dengan nyala api hijau di matanya yang segera menyusut. "Bukankah itu adalah api jatuh hati? Jika saya tidak diblokir tirai cahaya, kemungkinan itu akan menghancurkan menara," pikir Xiaoyan. Lingyan mengangkat bahunya ketika mendengar teriakan penatua dan segera menarik tangan Xiaoyan yang masih menetap pada pintu besi hitam dan bergegas keluar dari tempat itu. Apakah para tetua itu mampu menahannya? Jika tidak,
Aku mungkin harus bertindak sekarang, tapi aku tidak yakin bisa menangkapnya dengan kekuatanku saat ini. Namun bila ia sampai melarikan diri dan bersembunyi, aku belum tentu dapat menemukannya kembali, ngomong Sioyan. Tentu saja, api jatuh hati itu belum memberontak dengan kuat. Selain itu, para tetua akademik dalam bukan orang biasa. Dengan penatua pertama yang mengambil alih, api jatuh hati akan kesulitan untuk mematahkan segel. Sioyan seketika merasa lega setelah mendengar kata Yalom. Sementara itu, Lin Yan menatap tak berdaya pada Sioyan yang masih belum juga keluar dari menara. Kamu bisa terus di sini. Aku akan pergi dulu. Jika kita bertemu di kompetisi nanti, aku tidak akan menahan diri, kata Lin Yan dengan tertawa. Suasana yang awalnya ramai, dengan siswa yang bergegas keluar dari menara, akhirnya menjadi hening. Dengan Sioyan yang hanya seorang diri di atas pohon. Dengan mata pejam, dan secara samar merasakan pertukaran yang intens dalam menara. Sepertinya para penatua telah berhasil, kata Sioyan setelah merasakan dari api jatuh hati yang perlahan melemah. Ia pun menghela napas panjang, melihat para tetua telah berhasil. Dengan demikian, ia memiliki waktu yang cukup untuk bersiap. Ketika Sioyan membalikkan tubuhnya dan hendak pergi dari tempat itu, wajahnya tiba-tiba menegang ketika melihat penatua pertama telah muncul di depannya dan melayang di udara. Kamu telah melihat dan merasakan sesuatu dalam menara tadi, bukankah begitu? Sioyan semakin menegang ketika ia mendengar kata-kata itu. Benaknya segera dipenuhi pikiran. Bila ia menjawab setelah melihatnya, kemungkinan ia bisa dibunuh karena untuk menutup mulutnya. Selain itu, perasaan menekan yang diberikan ketua pertama tidak lebih lemah dari kekuatan Yun San. Sioyan akhirnya membuat keputusan untuk tidak mengakui bahwa ia tidak melihat hal itu. Namun ketika ia akan mengatakannya, penatua pertama tiba-tiba kembali berkata, "Kamu seharusnya Sioyan, bukan? Saya pikir akan ada hubungannya antara api surgawi hijau dengan api jatuh hati. Untuk itu, kamu bisa merasakan hal itu dengan api hijaumu. Benar bukan?" Perkataan tetua pertama seketika membuat Sioyan terkejut. Ia tak mengira tetua pertama benar-benar mengetahui apa yang ia rasakan. Namun ia juga merasakan lega, mengingat cukup banyak tetua akademi dalam yang telah tahu bila ia memiliki api lotus hijau. Tak kecuali tetua pertama. Dan ia pun akhirnya mengakuinya. Aku memang merasakannya. Namun aku hanya secara samar merasakannya. Adanya lapisan segel khusus di menara api itu dari tempat di luar menara itu. Kamu tidak perlu khawatir, saya tidak berniat menyalahkanmu, kata tetua pertama yang merasakan kecemasan Sioyan dan tersenyum padanya. Namun aku perlu mengingatkanmu agar kamu tidak memberitahu hal itu pada siapapun. Aku bisa menjamin masalah di dalam menara tidak akan diketahui oleh siapapun. Aku sering mendengar tentangmu, hanya saja aku belum ada kesempatan bertemu denganmu. Bisa mengendalikan api surgawi hijau dengan usiamu yang masih muda, kamu telah membuat orang-orang menjadi iri, kata tetua pertama dengan tertawa. Sioyan tertawa kecil dan kemudian menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Boleh aku tahu nama tetua? Namaku adalah Sukyan. Aku adalah kepala dari para penatua. Sioyan, kamu telah merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Jujur, aku katakan padamu bahwa memang ada masalah dalam membuat sangkar segel itu. Dan itu tidak akan bertahan lama. Aku harap kamu dapat membantu Akademi Dalam di masa depan. Saya hanya seorang Daoling dan tidak dapat dibandingkan dengan para penatua. Apa gunanya saya, kata Sioyan yang seketika tertegun mendengar kata itu. Seorang yang memiliki api surgawi tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa, kata tetua Sukyan dengan tertawa. Anda tidak perlu khawatir,
kami belum pasti apakah akan membiarkan Anda bertindak. Hanya saja, saya sedang mencari jalan tambahan bila sesuatu yang buruk terjadi di masa depan. Saya juga tidak akan memaksa Anda untuk itu. Xuan tersenyum getir dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya akan melakukan hal yang terbaik pada saat itu. Zhe Shiqian tersenyum mendengar kata Xiaoyan. Jika kamu berhasil menekannya, kamu boleh mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Apakah itu metode Qi, teknik Do, maupun formula obat. Xiaoyan terkejut mendengarnya dan menganggukkan kepalanya. Aku menginginkan api jatuh hati. Apakah kamu akan memberikannya padaku? Kata Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Saat ini, menara mulai tenang, tetapi akan ada banyak upaya untuk menjaganya setelah itu. Selain itu, masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi rank terkuat. Kamu akan memperoleh manfaat besar jika kamu bisa masuk 10 besar. Mereka, 10 besar orang terkuat berada di puncak kelas Daoling. Bagaimanapun, saya yang baru masuk ke kelas Daoling tidak bisa bersaing dengan mereka, kata Xiaoyan dengan canggung. Kamu jangan licik. Jangan berpikir seperti orang bingung. Saya tahu betul kekuatanmu. Meskipun kamu kesulitan mengalahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan Yun Ho, namun dalam pertarungan sejati, mereka belum tentu dapat bersaing denganmu. Selain itu, kecepatanmu yang mencapai Daoling bintang 3 bukanlah kaleng-kaleng, kata Ketua Sukian sambil tertawa. Xuan lagi-lagi dengan canggung tersenyum. Namun diam-diam hatinya terkejut melihat Ketua Sukian dapat mengetahui semua hal itu. Anak muda, menjaga kerendahan hati mungkin merupakan hal yang baik. Janganlah bertindak seolah kamu adalah orang bodoh di depan orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya sudah lama di dalam jalan. Orang jenis macam apa yang belum pernah saya lihat, kata Ketua Sukian sambil tersenyum. Baiklah, saya masih ada hal lain yang harus dilakukan dan tidak dapat menunda waktu Anda lagi. Ingatlah, Anda harus masuk 10 besar peringkat terkuat. Dengan begitu, perjanjian kita baru akan berlaku, kata Ketua Sukian tersenyum dan kemudian pergi dari tempat itu. Selepas kepergian Ketua Sukian, Xiaoyan menghela nafas lega, seolah melepaskan beban berat. Hanya dengan kemunculan Ketua Sukian telah menyebabkan Xiaoyan panas dingin dan segera merasakan kesenjangan kekuatan yang dalam antara mereka berdua. Tak kukira kekuatannya sudah mencapai tingkat sekuat itu. Dari kekuatannya, bukankah kemungkinan Yun San masih tidak dapat dibandingkan dengannya? Dia memang layak menjadi ketua pertama di Akademi Dalam. Ketua pertama saja sudah sekuat itu. Lalu, bagaimana dengan ketua Akademi Dalam yang masih menghilang? Kata Xiaoyan sambil nafas tak berdaya dan kemudian melesat pergi menuju ke gerbang. Terima kasih sudah menonton spoiler Backstreet TH Season 5. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Thank you.